di dalam pandangan Kristen, Yesus itu sebagai apa, Bang? Di dalam pandangan iman Kristen, benar. Apakah dia Tuhan? Lanjut ngomongnya, jangan sepotong-potong. Itu, Bang. Saya kan bertanya, di dalam pandangan umat Kristen itu Yesus sebagai apa? Apakah sebagai Tuhan atau apa, Bang, atau nabi? Di dalam pandangan iman yang sejati dan benar, Yesus Kristus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Dan di dalam kemanusiaannya, ia adalah Mesias, yang dalam jabatan Mesiasnya, dia yang sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia, juga memiliki jabatan berupa imam, nabi, dan raja, yang kita bisa lihat dalam perlambangan persembahan yang diberikan oleh 3 orang Majus berupa emas, kemenyan, dan mur. Itu yang melambangkan Yesus sebagai imam, Yesus sebagai nabi, dan Yesus sebagai raja. Itu yang adalah jabatan kemesiasannya untuk menggenapi dalam perjanjian lama. Loh, bukannya Yesus di matanya Kristen itu sebagai Tuhan, Bang? Dengar nggak tadi? Nih kayaknya bahasa Islam kudu main. Yesus adalah Allah Azza wa Jalla. Dengerin, Yesus adalah Allah Azza wa Jalla yang adalah sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia, yang di dalam kemanusiaannya ia menggenapi nubuatan-nubuatan para nabi bahwa seorang Mesias akan muncul di tengah-tengah bangsa Israel yang dia selain sebagai manusia dan Bang. Coba dengar dulu, Bang. Pertanyaan ini simpel, Bang. Saya kan cuma bertanya, apakah Yesus itu Tuhan? Islam, denger Islam, ya, man, gue udah denger, gue udah ngomong dari tadi, man, lo nangkep gak poinnya? Gue udah bilang berkali-kali, lo orang kalau bertanya lagi dijelaskan, gak usah banyak protes. Saya bingung kalian itu pernah nggak paling tidak mengenyam pendidikan taman kanak-kanak di TK? Pernah nggak guru lagi? Jangan oke, man. Pernah nggak lagi dijawab, Bu, kok bisa apel warnanya merah, Bu? Kok bisa daun warnanya hijau? Itu dijelaskan. Wajar kalau penjelasan itu lebih panjang dari pertanyaan. Tahu pernah sekolah nggak? Ini masalahnya iman. Nggak usah disamakan dengan iman kamu. Ya saya tahu imanmu kalau ditanya Tuhan ada berapa? 1. Sama hidung gue juga 1 tuh. Ya, orang ditanyain dari kemarin orang beda-beda, cuman masalah ngomongin nominal sama hidung gue juga sama. Pada bingung kan? Oh, Joseph nggak ke situ. Ya iya, bedanya apa dengan hidung saya? Hidung saya 1, nggak bisa diduplikasikan. Ngerti nggak? Jadi jangan samakan konsep iman kami dengan iman kamu. Memang iman kami butuh penjelasan. Nggak cuma iman saja. Kan kalian cuma iman saja. Ya. Dengerin, ketika Yesus dikatakan sebagai nabi, iya, betul. Ketika Yesus dikatakan sebagai imam, ya, betul. Ketika Yesus dikatakan sebagai raja, ya, betul. Apa masalahnya? Oh, kalau Yesus itu nabi, masalahnya jangan samakan dengan konsep imanmu. Udah dibilang, kata kuncinya itu. Udah jelas di dalam imanmu lakum dinukum waliyadin. Terus kamu mau nyamakan. Kamu mau menistakan Allahmu, iya. Menistakan nabimu. Konsep agama kita sudah beda. Ya udah beda. Kalau Yesus dikatakan sebagai nabi, arti nabi sendiri dari bahasa Ibrani, nabi. Nggak seperti iman kamu. Oh, ada nabi dan rasul. Oh, ini nanti ada rasul ulul azmi. Oh, ini nabi yang katanya adalah seorang yang mendapatkan wahyu. Oh, ini rasul juga sama mendapatkan wahyu. Tapi ada yang disampaikan kepada umat, ada yang tidak wajib disampaikan kepada umat. Nggak seperti itu. Nggak ada. Sejak kapan definisi nabinya orang Kristen kayak gitu, teman-teman? Mendapatkan wahyu dari Tuhan, wajib disampaikan kepada umatnya. Nggak ada. Nabi ya dari bahasa Ibrani. Nabi, kamu tahu nggak? Nabi itu artinya mengalir. Nggak ada hubungannya dengan definisi kamu. Hanya ada definisi yang berbeda. Nabi penyampai kebenaran, penyambung lidah Allah. Jelas dalam Ulangan ketika berbicara nubuatan tentang seorang nabi akan kubangkitkan sama sepertimu. Yesus problem. Yesus adalah penyambung lidah Allah, penyampai kebenaran. Karena dari dirinya sendiri adalah sumber kebenaran. Makanya Yesus berani mengatakan dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup.
Joseph di Alkitab Yesus itu disebut sama orang-orang Nazaret, inilah nabi dari Nazaret. Yang gak masalah, nabi kan tadi sudah jelas definisinya. Penyambung lidah Allah, penyampai kebenaran. Kamu mau nyamakan apa? Mau menyamakan dengan konsep nabimu yang kamu imani sebagai nabi penutup para nabi, Hatamul Anbiya, suri tauladan yang sejati? Oke, kita samakan di poin apa, mujizat apa yang bisa nabimu lakukan selain membelah sesuatu yang tidak pernah dibuktikan secara historis? Hah? Yesus semuanya secara historis kok. Buktinya orang-orang Yahudi, buktinya murid-muridnya berani mati demi sesuatu yang mereka saksikan dan mereka buktikan itu nyata. Ya, nggak sebaliknya. Ngerti? Jadi kalau berpolemik dengan masalah nabi, udah sering banget dijawab ya. Berbeda. Yesus sendiri mengatakan dalam Yohanes 6 ayat 40. Inilah kehendak Bapakku yang di surga, supaya yang percaya dan melihat Sang Anak, Aku membangkitkannya pada akhir zaman dan memberikan hidup yang kekal. Itu jelas loh, kuasa Yesus yang katanya hanya sebatas nabi bisa membangkitkan orang dan memberikan hidup kekal. Dalam konsep imanmu sendiri, yang mampu membangkitkan orang di dalam surah Al-Ghasyiyah, hanya Tuhan, hanya Allahmu yang mampu memberikan hidup kekal sesuai dengan gelar yang Tuhan punya, yang disebut dengan Asmaul Husna, nama-nama lain, Al-Hayyah, pemberi kehidupan. Itu hanya Tuhan, bukan nabi biasa. Makanya dikatakan yang tadi saya sudah bilang, Yesus bukan manusia biasa saja, hanya sepenuhnya manusia. Bukan, dia juga sepenuhnya Allah, memiliki kuasa ilahi di dalam kemanusiaannya. Mengerti bro? Sudah pakai dalil? Sudah jelas? Saya rasa itu sudah menjawab. Silahkan next question. Silahkan dibuka mic-nya. Yang di atas mau jawab dulu gak? Yang di atas tahu udahlah. Kamu juga salah jawab kok, daripada kita pusing dengerin penjelasan. Belum beres, Bang. Belum beres-beres aja. Belum beres ada nggak benar, apalagi dibereskan. Ya. Beresin dulu. Ya udah terserah lah, diberesin dulu itu tugasnya, silakan. Jadi hukum sholat itu wajib. Hukum sholatnya yang wajib. Tadi lu ada salah kata tadi. Makanya tadi gue tanya apa? Hukum sholat berjamaah, bukan sholatnya. Duh, Islam. Begituan aja nggak ngerti. Ya, hukum sholatnya yang wajib. Salah kata gua tadi. Sorry. Maklum manusia boy. Kalau sudah salah, yang aku salah toh. Kalau tidak memiliki ilmu pengetahuan, Saya bilang jangan dipaksakan. Saya tadi salah kata. Jadi saya lurusin. Nggak ada tadi. Nggak usah bohong. Makanya gue bilang konyol. Dikasih kesempatan untuk menjawab, bukannya dipakai benar-benar menjawab, malah konyol. Benar nggak teman-teman? Malu nggak yang teman-teman Islam aja gue capek. Ngapain sih? Ini bukan room buat ngelawak. Hah? Kita ngelawak, bro. Ya kalau nggak ngelawak nggak usah. Manusia bukan nabi boy, nggak usah so asik lu. Udah salah, minta maaf, ngaku, bukan malah membenarkan atas pembenaran diri lu sendiri. Dari awal gua udah tegur, baru sekarang lu nyadar. Baru sekarang nyari pembenaran, ya. Dari tadi kan gua udah tegur, bro. Sejak kapan? Apa? Ya kan tadi bisuin, gua belum beres jawab. Kenapa? Enggak, sebelum dibisuin juga gua kasih kesempatan lu nanya dalilnya di mana, lu bingung kan? Bisuin. Iya, gua tahu dibisuin, sebelum gua bisuin, lu gua kasih kesempatan untuk cari dalilnya, untuk membenarkan lu. Kan lu nyolot duluan. Ya jelas lah gua nyolot, udah jelas-jelas gua nyolot, gua udah bilang kok jangan asal ngomong. Kenapa? Gak suka? Ya tinggalin, gak usah ngomong, bapak. Bingung, cowok kok cengeng. Tuh, kan cengeng. Dengerin ya, gua udah bilang dari tadi. Gua bingung pola pikirnya gimana. Lu kan naik butuh waktu. Lu dibisuin butuh waktu. Kenapa nggak memanfaatkan waktu? Ngerti memanfaatkan waktu nggak? Cari, mikir. Waktu tuh pakai buat mikir. Kira-kira di sini gua mau ngomong apa ya? Kira-kira data yang gua bawa udah siap belum ya?
ngerti? Bentar, jawaban gue belum beres, lu udah nyolot duluan. Ya makanya dengerin, lu kalau misalkan orang punya otak, gua kasih kesempatan lu ketika gua mute itu bagus supaya lu bisa mikir. Abis ini lu mau ngomong apa supaya nggak salah ngomong lagi, jangan malah protes, justru berterima kasih. Gusti, nu agung liar. Lu murtad dari tahun berapa? Joseph, maaf mengganggu. Bro, Ya diturunkan aja, kasihan orang muslim yang lain malu. Nggak apa-apa, nggak usah kasihan sama mereka. Justru kita harus kasihan. kasihan, gue bisa solo gue. Iya, makanya nggak usah kasihan, justru kita kasihan sama diri kita sendiri. Buat apa ya kita buang-buang waktu menghadapi orang seperti kamu? Iya, makanya ngadepin kamu sendirian aja udah pusing, segaban-gaban apalagi sekomplotan, betul nggak? Diakui lagi. Waduh. Bingung gua ada orang kayak lu pede. Jawab itu tuh bulu babi tuh yang pertanyaan kedua apa tadi? Terserah lah, mau jawab kayak mau jumpalitan nggak mau ngapain kayak terserah lah. Pertanyaan pertama, Jawab tadi. Apa pertanyaannya, bro? Pertanyaan kedua apa tadi, bro? sorry bro, Bang Yosep, nanti aku tanya di rumah aja lah, kayaknya ini masih lama. Sorry bang ya. Kalau mau sekarang juga apa-apa, gua udah turunin. Bang udah. Belum kelar tadi tuh. Ya silakan bro. Ya, ente bang. Yuk sama-sama. Ya shalom bro. Udah panas nih, ini jadi takut nih mau nanya nih bang. Enggak. Kalau misalkan dibilang panas sudah biasa gua kayak gitu. Aduh, belajar ya teman-teman, mau belajar nih beneran dari kemarin. Iya, belajar nih kayak si Bro Fahrul nih dari kemarin-kemarin ya bro. Ya silakan. Iya, bang. Sebenarnya tadi mau tanya yang itu yang saksian tuh, pengen tanya sih perasaannya seperti apa gitu. Cuma dia udah keluar sih ya. Oh, si Ironimus. Iya. Mau nanya perasaannya, terus kayak tekanannya mungkin ada gimana gitu. Kalau dari kesaksiannya sih ada, dia bilang ada. Itu ada orangnya kok di bawah. Lo mau DM-an juga feel free. Dia juga orang Jakarta, cuman ya mungkin lebih baik keep it private ya. Gue juga nanti akan bilang sama Bro Irenimus, dan Irenimus juga pasti tahu lah masalah ini. Kita saling mengerti satu sama lain untuk keep it private kalau memang mau ketemu di darat gitu. Gitu Bro Fahrul. Gak apa-apa sih, nanya-nanya aja tuh bro-nya ada di bawah, DM-an juga gak apa-apa. Untuk sharing-sharing berkenaan mengenai iman dia juga dari Islam sama. Iya, coba lah. Pengen tahu aja apa perasaan terus situasinya gimana gitulah. Oke. Ini bang, Ya. tanya nih. Kayak ini setelah baca-bacanya, kan di kekristenan dan diajarkan sebenarnya basic sih bang. Kasih musuhmu. Nah ini aku kan nggak tahu ilmu, nggak ada ilmu, nggak ada apa nggak tahu lah, ngeblank. Bagiku sebagai manusia biasa nih, anggaplah kosong ilmunya gitu bang, nggak masuk lalu ini aku bang. Boleh nggak abang bantu jelasin konsepnya itu seperti apa di kekristenan itu sendiri bang? Oke, hukum kasih bagaimana konsepnya? Silakan, saya punya teman-teman yang juga bisa menjelaskan dan bisa menjawab. Silakan Kak Nina, silakan Bro Jackson. Ada yang mau menjawab? Silakan. Hukum kasih. Aku atau Jackson ini? Boleh kamu kalau Jackson. Silakan. Iya, kasih. Konsep kasih dalam iman kekristenan, tapi kita tidak bisa melupakan ya kesinambungan yang di dalam tadi perkataan tadi. Kasihilah Tuhan Allahmu. Konsep kasih dalam iman Kristen itu nyambung dengan konsep kasih yang ada di orang Yahudi. Karena Allah kita Allah yang sama, ketika dia berinkarnasi dia tetap juga sama. Jadi pengajaran tetap sama. Kasih itu mencakup bukan hanya memberikan cinta yang luar biasa kepada sesama manusia dan Tuhan, tetapi benar-benar memberikan diri. Itu kalau dalam iman kekristenan. Makanya kenapa sebagai seorang umat Kristen
kita menyerahkan diri kepada Tuhan, memberikan diri kita kepada Tuhan sepenuhnya untuk Tuhan yang mengolah kita dan kita di dalam Dia. Nah, kasih tadi itu tidak sama dengan iman di sebelah yang kasih itu merujuk kepada kasihani. Bukan seperti itu. Kita tidak kasihani, tetapi kita kasih. Kasih itu sayang, cinta, lemah lembut. Itu adalah buah roh. Ketika kita bersatu dengan Allah, maka roh Allah tadi menyatu dalam kita. Dan kita pun melakukan hal yang sama seperti Allah lakukan kepada kita. Makanya kalau dalam iman kekristenan, karena begitu besar kasih Allah kepada seluruh dunia ini, kepada umat manusia, kepada ciptaannya, maka Ia memberikan anaknya yang tunggal. Ada kata memberi. Makanya balik lagi, kasih itu memberi dan kasih itu diberi. Allah yang menciptakan manusia dan seluruhnya itu adalah kasih. Karena kasihnya, Dia ingin memberikan kasih yang dari dirinya keluar, sehingga Dia mengasihi kita. Dan kita yang segambar dan serupa dengan Allah di Kejadian 1 ayat 28, yang segambar dan serupa dengannya, maka kita pun harus kasih seperti Allah itu sendiri kasih. Dengan cara apa? Sesama manusia kita mengasihi, saling bantu, saling mengerti, saling memahami, dan tidak yang namanya ibarat kata aku kalau ikut isu-isu ya, perang-perang gitu, itu tidak ada. Itu di dalam iman kekristianan, karena kasih itu memberi dan diberi. Gitu, Bro Fahrul. Mungkin bisa dielaborasi dengan yang lain. Thank you. Oke, ya, mungkin aku dikit ya. Jadi begini ya, saya tuh ingin mengambil dasar dari ilmu filsafat cinta itu melahirkan kebijaksanaan. Ada banyak agama yang menjanjikan cinta dan menjanjikan kasih, tetapi hanya ada satu sumber utama, yaitu Yesus Kristus yang menuangkan kasihnya. Ya, yang menerapkan kasihnya tidak hanya janji, tetapi Dia membuktikan kasihnya itu. Makanya kalau saya mengutip surat yang ditulis oleh Rasul Paulus, bro, 1 Korintus 1 ayat 18 sampai 19. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus? Sebab pemberitaan tentang salib memanglah adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang akan diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Ya kan? Jadi begini. Banyak daripada orang itu tidak memahami apa sebenarnya esensi kasih, ya kan? Kamu perlu mengetahui, bro, dunia ini penuh dengan kejahatan. Makanya Tuhan Yesus itu merumuskan suatu doa yang sangat indah sekali. Bapa kami yang ada di surga, ya kan? Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Perhatikan diksi itu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Karena dunia ini penuh dengan kejahatan, penuh dengan balas dendam, Allah itu membawa kasihnya yang di surga itu. Sebab surga itu kudus, Dia membawa kasihnya ke bumi ini. Supaya apa? Supaya tidak terjadi kegelapan dan kejahatan. Dia memulihkan dunia ini dengan kasihnya. Makanya Tuhan Yesus mengatakan apa? Akulah terang dunia. Ya, Dia itu seperti lilin yang menerangi ruangan yang gelap. Ya kan? Dia tidak hanya sekedar berkata tentang kasih, tetapi Dia membuktikan kasihnya. Dia mengorbankan dirinya kepada manusia sekalipun manusia itu mencemooh Dia. Apa yang dikatakan oleh orang Yahudi? Orang Yahudi, orang Romawi meludahi Dia pada saat Dia itu ingin disalibkan. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kamu kalau mendengarkan perkataan Tuhan Yesus itu, bro, gemetar hati kamu. Bayangin, diludahi, dipukuli, ya kan? Bahkan diperlakukan layaknya seperti binatang. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tujuannya apa? Supaya manusia ini penuh dengan kasih. Kalau semua manusia menanamkan kebencian, sama seperti RT 6 menanamkan kebencian, ya kan? Tumpaslah orang-orang yang tidak seagama dengan kita sampai mereka itu meneriakkan tiada Tuhan selain bla 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 itu. Tetapi Yesus datang tidak seperti itu. Yesus datang seperti ini. Anak manusia datang ke dunia bukan untuk mencari orang benar, tetapi mencari orang berdosa supaya mereka bertobat. Bagaimana caranya orang bertobat itu? Dia menerapkan kasih. Kalau di dunia ini, ya kan, gigi diganti gigi, kuping diganti kuping, saya rasa manusia tidak akan tentram hidupnya.
Oleh sebab itu Allah itu hadir ke dunia ini agar kemudian kedamaian dan kasih itu melahirkan kebijaksanaan, agar kemudian kebencian tadi dapat menjadi kasih ketika kita menerapkan kasih tersebut. Kasih itu bukan hanya sekedar perkataan, ya kan? Makanya saya ingin mengatakan seperti ini. Seseorang itu akan mengatakan dia itu dikasih oleh orang ketika dia diberikan sesuatu hal, dan dia itu berharap tuh yang memberikan, kalau saya akan mendapatkan sebaliknya. Tetapi Yesus mengajarkan kasih itu penuh dengan kerendahan hati, dan kasih itu tidak berharap sesuatu hal yang ingin didapatkan, tetapi kasih itu hadir dari rasa cinta yang mengalir antara Allah dan manusia. Makanya Tuhan Yesus itu mendirikan dua perkara dan meninggalkan dua perkara kepada manusia. Apa itu? Persekutuan dan perutusan yang tidak dapat ditelan oleh zaman dan tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Gitu. Lanjut, Jo. Oke, thank you Bro Jackson, amazing ya, luar biasa penjelasannya. Jadi itu yang menyimpulkan bahwa kasih yang dimaksud dalam hukum kasih yang tercatat dalam Alkitab. Gitu Bro Papa, silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, meneruskan masih pertanyaan tadi sih. Saya terima kasih Kak Mina dan Bang Jackson atas penjelasannya. Cukup sangat jelas, bahkan sangat jelas. Nah, pertanyaan berikutnya itu apakah ada apa ya sebutannya ya? Sesuatu hal yang harus dilakukan oleh umat Kristiani untuk menjaga kasih tadi supaya dia tetap selalu ada gitu loh, Bang. Maksudnya di diri kita gitu supaya apakah Supaya ada itu nanti ya Bang? Gimana? Apakah ada ini mungkin pakai bahasanya jadi amalan lah, sebut katakan amalan. Sorry banyak, aku nggak tahu nih katakan amalannya nih. Maksudnya apakah ada suatu amalan di umat Kristiani untuk menjaga kasih tadi gitu sih Bang? Supaya dia tetap ada selalu di manusia gitu. Oke, jelas sekali para rasul dan Tuhan Yesus mengajarkan tentang bagaimana ketika Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang pokok anggur. Ya, akulah pokok anggur. Dan juga ketika Tuhan Yesus mengatakan tinggallah di dalam aku dan seterusnya. Dan kemudian para rasul juga mengatakan, terutama Rasul Yohanes ya, kita baca dalam surat Rasul Yohanes yang pertama itu mengingatkan kita bagaimana kita tetap berada di dalam kasih yang Tuhan Yesus dan Allah inginkan. Dan kita tetap berada di dalam kasih itu. Ya, bagaimana kita mampu untuk contoh, salah satu contohnya bagaimana ketika tadi Bro Jackson sempat menyebutkan ya, adanya doa yang begitu luar biasa, puasanya doa Bapa Kami ya. Selain bagaimana kita belajar ya untuk memahami kehendak Allah Bapa, kita juga belajar untuk mengampuni. Ya, ketika kita berdoa doa Bapa Kami itu kan salah satu bagian itu jelas mengatakan dalam doa Bapa Kami, ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Itu jelas. Supaya kami mau, supaya kita tahu bagaimana rancangan Bapa supaya kita juga seturut dengan kehendak Sang Putra yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Kita terus mengampuni. Pun ketika Tuhan Yesus dihadapkan dengan pertanyaan oleh Rasul Petrus ya, sampai berapa kali aku harus mengampuni? Itu Tuhan Yesus jawab 70 kali 7 kali pengampunan. Artinya pengampunan yang sempurna tiada henti. Kasih itu harus seperti itu. Sama seperti Bro Jackson. Ya, ketika tadi Kak Mina juga mengatakan hukum Taurat, ya, hukum utama, kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap pikiran, dengan segenap akal budi, dengan segenap jiwa. Kemudian hukum yang kedua, kasihilah musuhmu, kasihilah sesamamu, dan seterusnya. Itu sudah menjadi suatu poin yang utama dan menyimpulkan segala sesuatu isi tentang hukum kasih. Ya, bagaimana kita tetap melaksanakan hukum kasih itu ketika tadi sudah dibuktikan dengan perkataan Yesus. Dan juga tadi saya sempat mau menyebutkan ya surat Rasul Yohanes yang pertama. Kita baca dalam 1 Yohanes 1 ayat ketiga sampai dengan 6. Kita baca ya pengingat dari Rasul Yohanes dalam suratnya. Inilah tandanya kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Siapa yang berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Namun siapa yang menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Siapa yang mengatakan bahwa ia tinggal di dalam Dia, ia wajib
hidup sama seperti Kristus telah hidup. Tuh, dari jawabannya ya dari Rasul Yohanes, bagaimana kita bisa make sure, bagaimana kita bisa maintain, ya, mempertahankan bahwa kita tetap berada dalam persekutuan, dalam kasih Allah, dalam menerapkan hukum kasih itu, ya. Itu. Semoga menjawab, Bro Fafrul. Silakan. Udah kebayang bang. Oke. Nah, jadi ya silakan, Bro. Mungkin gini ya, mindset berpikir itu jangan kemudian disamakan seperti Islam. Jadi orang Kristen itu ketika melakukan puasa, ketika melakukan peribadatan itu untuk mendapatkan amal tuh. Lalu kemudian ketika orang Kristen itu melaksanakan puasa, kemudian ada beberapa hal yang dilanggar, lalu amal itu berkurang, enggak bro? Jadi ketika orang Kristen itu berbuat baik, ketika orang Kristen itu menjalankan serangkaian ritual ibadah, itu semata-mata bukan untuk mendapatkan pahala atau ingin menambah pahala, tidak, tetapi sedang ingin menjaga rahmat keselamatan yang dianugerahkan Allah kepada manusia. Ya kan, makanya di Yakobus dijelaskan tuh, kerjakanlah keselamatan. Iman tanpa perbuatan itu hakikatnya mati. Jadi kami ini sudah dianugerahkan keselamatan. Nah, bagaimana caranya keselamatan itu kami jaga? Dengan cara mengerjakannya. Bagaimana cara mengerjakannya? Yesus Kristus mendirikan gerejanya dan menganugerahkan pengajarannya. Lalu kita laksanakan pengajarannya. Itulah cara untuk menjaga rahmat keselamatan, bukan untuk mendapatkan pahala. Begitu bro. Yes. Jadi bukan menekankan hanya perbuatan atau sekiranya berpemahaman pada konsep iman yang mengatakan ketika kita berbuat baik, kita mengumpulkan poin dan kita bisa menyerahkan poin itu dan kita bisa mendapatkan sesuatu dari poin itu. Itu seperti member ini nih, suatu swalayan, minimarket itu nggak seperti itu. Jadi kita berbuat baik maksudnya untuk membuktikan gitu. Ketika Tuhan Yesus mengatakan kasihilah dan seterusnya, ketika mengatakan barang siapa mengikut aku harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya, itu bukti. Maksudnya kayak tadi kan Jackson juga udah bilang kan, kamu tahu bahwa seseorang sayang, bahwa seseorang punya perasaan, bahwa seseorang itu jatuh cinta sama kamu, itu nggak cuma berdasarkan pikiran yang tidak tertuangkan, ya nggak? Tapi pikiran tersebut, pikiran rasa sayang punya perasaan itu dituangkan dengan aksi, dengan mungkin menyampaikan secara lisan, dengan mungkin melakukan aksi perbuatan yang menunjukkan bahwa dia ini kayaknya suka sama saya, gitu loh, ngerti nggak? Jadi dalam artian berbuat baik itu bukan untuk menyogok dalam tanda kutip, ya, tetapi untuk menjaga supaya anugerah yang tadi Bro Jackson katakan, anugerah keselamatan itu tidak hilang oleh karena kita tidak mau menuruti. Tadi kan sudah jelas dalam 1 Yohanes 2 ayat 5 sampai dengan ayat 3 sampai dengan 6. Di ayat ke-6 menyimpulkan segala sesuatu untuk bagaimana membuktikan kita tetap berada di dalam persekutuan dengan Allah. Bagaimana? Siapa yang mengatakan bahwa ia tinggal di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Bukan nanti ada orang, oh berarti kalau Yesus itu rambutnya panjang belah. Enggak, Islam. Maksudnya cara, hukum tadi. Mengenai hukum kasih, saling mengampuni, ya, tidak menyimpan dendam, mengerti. Seperti itu, ya. Semoga menjawab Bro Fafrul. Ya, sangat menjawab bang. Bayang. Terima kasih bang banyak. Pertanyaan yang kali bang, ketika proses kita sebagai manusia menjaga untuk tetap berada di jalur Yesus itu, kan kadang manusia ini kan lemah juga bang ya, banyak bisikan kasar ya. Apakah sesuatu itu akan menjadi gugur ketika kita melanggar itu bang? Atau adakah cara untuk kita menjaga walaupun kita karena iman kita sedang lemah gitu, adakah caranya bang gitu? Oke. Ya memang. Bahkan tadi masih dalam 1 Yohanes, kalau teman-teman memperhatikan 1 Yohanes itu bilang apa? 1 Yohanes 8 ya, ayat 1 Yohanes 1 ayat 7 sampai dengan 10 kita baca ya. Jika kita hidup di dalam terang sama seperti dia ada di dalam terang, kita mempunyai persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Perhatikan ayat ke-8. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, ia setia dan adil sehingga ia akan mengampuni
segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak pernah berbuat dosa, kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Paham nggak maksudnya? Jadi begini, di dalam kekristenan bukan berarti orang itu terbebas dari bisikan. Betul, kita yang masih hidup di dunia justru penekanan yang Yesus mau inginkan supaya manusia meninggalkan kedagingan. Itu tadi. Ketika kita melihat dan juga kita membaca Alkitab, mencatat perkataan Tuhan Yesus sendiri bagaimana cara untuk mengikut Dia. Tuhan Yesus bilang menyangkal diri dan memikul salib. Itu ini maksud dengan kedagingan. Itu ini maksud untuk tetap berusaha mengikuti kehendak Allah. Ya. Oh, memang kita tidak bisa terlepas. Tapi apa tadi kata Rasul Yohanes? Allah adalah setia dan adil jikalau kita mengaku dosa kita. Artinya apa? Kita harus mengakui dosa kita. Kenapa kita harus mengakui? Loh, tadi jelas sendiri, jika kita mengakui dosa kita, Ia setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Loh, bisa Joseph? Bisa. Lagi dan lagi, Rasul Yohanes pun melanjutkan tulisannya di dalam 1 Yohanes 2 bab yang berikutnya, 2 ayat 1 sampai dengan 2. Apa kata Rasul Yohanes? Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun, jika seseorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dialah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Jelas ya, very clear ya. Jadi tinggal kita mengaku dosa. Mengaku dosanya sama siapa, Joseph? Bisa sendiri nggak? Kayaknya kalau kamu baca Alkitab, mengaku dosa itu saling deh. Berarti ada interaksi. Joseph, tapi saya kalau misalkan ngaku dosa sama kamu, nanti kamu bocorin lagi. Ya jangan sama saya bilang ngaku dosa sama saya. Ngaku dosa sama imam. Loh, katanya saling ngaku dosa, harusnya sama kamu bisa. Masa sih sama imam? Ya iya. Yesus itu memberikan karunia Roh Kudus nggak sembarangan orang. Ya. Mengerti? Tahu dari mana Joseph? Loh, ada. Yohanes 21 kita baca mengenai bagaimana cara mengaku dosa dan apakah pengakuan dosa itu efektif. Kita baca ya, Yohanes 20 ayat 21 sampai dengan 23. Kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku juga mengutus kamu. Sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang, tetap ada, dosanya tetap ada. Tuh, Yesus sendiri yang ngomong. Karunia Roh Kudus itu diberikannya kepada para rasul. Dengan sakramen pengakuan dosa itu mereka mampu mengampuni dosa. Karena siapa? Bukan karena atas usaha mereka sendiri, karena Roh Kudus. Ada buktinya nggak Joseph di zaman rasul itu melakukan sakramen pengakuan dosa? Ada. Di mana? 1 Korintus 8 kita baca. Ya, kita baca 1 Korintus 8 ya. Oke. Bukan 1 Korintus 8, maaf, bukan 1 Korintus 8. Di mana ya Kak Mina ya? 2 Korintus ya? 2 Korintus 5 ya, kalau nggak salah. Ah iya, 2 Korintus 5, maaf, bukan 1 Korintus 8 ya. 2 Korintus 5 ayat ke 18 sampai dengan 21 kita baca. Ya, sesungguhnya semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab di dalam Kristus Allah mendamaikan dengan dirinya tanpa memperhitungkan pelanggaran mereka. Dan Dia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Perhatikan ayat 20-nya. Jadi kami ini utusan-utusan Kristus, sebab Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami, kata Rasul Paulus. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Untuk dalilnya pengakuan dosa, sakramen rekonsiliasi, pengakuan dosa oleh para rasul, oleh para penulis rasul, yaitu para imam.
Jadi mengaku dosa itu bukan sama Joseph, bukan sama Mina Yong, bukan sama Jackson de Forest, bukan, tapi sama penerus para rasul, mereka yang menerima sakramen imamat, mereka yang disebut dengan kaum klerus, kaum tertahbis, mereka yang telah ditahbiskan oleh uskup sebagai penerus para rasul, sebagai penerus para rasul, uskup itu. Ya, jadi nggak sembarangan. Loh, tapi kalau ngaku dosa sama Romo sama nggak? Kayak saya ngaku Joseph, saya sama Joseph takut nanti dibocorin segala dosa saya. Nanti saya ngaku pernah nyolong, pernah ini itu, nanti Romonya tiba-tiba ngelapor sama polisi, nanti tiba-tiba diviralkan saya. Enggak. Romo itu juga sudah disumpah untuk tidak membeberkan, bahkan untuk dijadikan sebagai materi khotbah pun enggak, materi homili maksudnya enggak. Satu poin itu tadi sudah disumpah mereka menjaga kerahasiaan. Ya. Yang kedua, perhatikan bagaimana Tuhan Yesus, perhatikan bagaimana para Romo sendiri, para imam sendiri, mereka menerima sakramen pengakuan dosa itu nggak cuma kamu, lebih dari 10 umat. Bayangkan bagaimana Romo bisa hafal dosa umatnya satu-satu. Terus kemudian ada orang bilang, kata siapa Romo itu tadi? Kata Tuhan Yesus sendiri, kata Rasul Paulus sendiri, mengimplementasikan, membuktikannya. Seakan-akan Allah berbicara kepada kamu melalui perantaran kami. Dalam nama Kristus, berilah dirimu didamaikan. Bukannya Romo yang mengampuni dosa. Bukannya saya, misalnya saya Romo, saya ampuni dosa. Enggak. Romo itu akan memberikan absolusi kepada seorang peniten. Itu bukan atas kuasa dirinya sendiri, tetapi atas kuasa yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Seperti perkataan Rasul Paulus kurang lebih. Jadi bukan atas, jangan kamu asumsikan ketika kamu mengaku dosa kepada Romo sendiri yang ngampun. Bukan, Romo itu sebagai imam. Sama seperti Rasul Paulus mengatakan seolah-olah Allah berbicara kepada kamu melalui perantara kami. Gitu, paham ya? Seperti dalam 2 Korintus 5 ayat 18 sampai dengan 21 dalilnya. Kemudian di dalam Yohanes 20 ayat 21 sampai dengan 23 dalilnya ketika Tuhan Yesus memberikan kuasa Roh Kudus mengampuni dosa. Itu sebab sebagai orang Kristen yang sejati, kenapa pengakuan dosa itu penting? Karena kita tahu ada benang merah ketika kita merayakan perjamuan kudus atau Ekaristi. Ya, sudah sedari mula gereja mengajarkan ketika kita hendak menerima tubuh dan darah Kristus, kita harus menerimanya dalam keadaan yang layak. Bagaimana? Yaitu tadi mengaku dosa, sakramen rekonsiliasi. Sebab dalam kisah para rasul, dalam 1 Korintus, Rasul Paulus dan para rasul lainnya mengajarkan, jika kamu menerima tubuh dan darah Kristus dalam keadaan tidak layak, akan mendatangkan penghukuman bagi kamu. Dan itu bukan main-main, ya. Jadi seperti itu. Gitu, Bro Fahrul, semoga menjawab ya. Jadi kalau misalkan ada berbuat dosa, terkena tersandung kebisik, mengikuti bisikan-bisikan dari si jahat dan seterusnya, selain pengakuan dosa, kita pun dilatih dan dididik untuk sebagaimana taatnya tokoh-tokoh dalam Alkitab seperti Bunda Maria dan tokoh-tokoh dalam Alkitab lainnya yang berusaha untuk tetap berdoa dan berjaga-jaga seperti firman Tuhan. Seperti Yesus katakan, berdoalah dan berjaga-jagalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Begitu, Bro Fahrul. Oke, siap Bang Yosef. Udah kebayang sih, udah dapat sih poinnya dan jawabannya dan cukup terjelaskan. Udah sih Bang, berarti itu aja. Terima kasih sekali lagi Bang Yosef, Kak Nina, dan Bang Jackson atas jawabannya. Ya udah itu aja sih Bang. Oh ya, selamat juga kemarin. Semoga lancar terus. Terima kasih Bang. Terima kasih juga Bro. Tuhan berkati selalu. Selamat malam juga. Shalom. Oke. Jadi ya itulah ya. Kalau berarti boleh lakuin dosa berulang-ulang kalau diam-diam enggak. Kamu kan manusia, bukan keledai. Ada lo ungkapan keledai tidak akan jatuh ke dalam lubang yang sama. Masa kamu manusia bisa mengulangi dosa yang sama? Harusnya kamu sadar, betul nggak? Konsekuensi dosa itu bukan main-main, tidak hanya di dunia, tetapi di kehidupan setelah dunia harusnya kamu tahu. Ya kalau di kehidupan dunia, contoh misalkan kamu maling, mohon maaf ya, kamu mencuri. Konsekuensinya apa? Ya kamu sekarang tidak ketahuan. Bisa jadi kamu ketahuan konsekuensinya. Ya kalau kamu diserahkan kepada aparat penegak hukum, ya kamu harus menanggung di penjara dan seterusnya. Kalau kamu ditangkap sama massa, habis kamu. Ya, misalkan main hakim sendiri, ya sudah. Gitu. Jadi manusia itu kan diberikan akal dan hati nurani. Kalau dia tahu dia pernah melakukan dosa, misalkan saya pernah maling, ya kalau misalkan sudah mengaku dosa di depan imam, sudah jangan mengulangi. Karena tadi tidak mungkin manusia yang lebih cerdas, yang lebih
derajatnya lebih tinggi daripada hewan, mengulangi kesalahan yang sama. Hewan itu pintar dan cerdik loh, tidak akan tidak akan mau melewati jalan atau akses yang dia tahu bahwa itu tidak baik, tidak aman, gitu ya. Oke, silakan. Shalom Bro Renald Pangalila, selamat malam. Malam. Ya, silakan. Oke. Gini Mas, mau nanya. Singkat aja, tapi jawabnya pakai logika, jangan pakai dalil. Ya. Jadi kan kayaknya yang benar ini yang mana sebenarnya? Tuhan Kristen ini, Tuhan Yesus, Allah, apa siapa? Yesusnya Tuhan dan Allah itu sendiri. Iya. Lalu Bapa itu siapa? Bapa itu adalah Allah. Roh Kudus itu adalah Allah. Jadi satu jadi semua. Enggak jadi semua. Kau bilang nggak pakai dalil ya sudah. Kalau kamu orang yang tidak tanpa dalil, yang tidak menggunakan dalil, harusnya kamu tidak beragama. Karena agama itu selain pakai otak, kamu juga harus menggunakan dalil. Nggak usah ngatur-ngatur saya untuk beriman tanpa dalil. Memangnya saya Islam, memangnya saya kamu. Ya, menjelaskan pakai logika ke Blinger sendiri ya jangan. Makanya buktinya kalian terus memanaskan otak kalian dengan apa? Membenturkan kepala kalian ke tanah berulang kali. Itu kan bentuk pemanasan. Manusia kan, Manusia juga diberikan hati nurani. Ketika berbicara mengenai yang ilahi, tidak semuanya bisa dijelaskan dengan logika. Ini lul atau bagaimana? Ketika Anda pede dengan mengatakan bahwa yang ilahi harus bisa pakai logika, nggak usah pakai dalil, itu sama saja meludahi Tuhan ente. Karena segala sesuatu yang berbentuk berbicara mengenai kuasa ilahi itu nggak selamanya bisa dijelaskan dengan logika. Memangnya IQ kamu berapa? Kamu mau menyempitkan Tuhan di dalam logikamu? Bukannya saya merendahkan kamu, ya saya juga sama mengakui. Saya pun logikanya nggak seberapa, makanya saya tidak berani mengatakan bahwa saya hanya mau pakai logika. Apa yang diterimakan melalui wahyu ilahi, kalau kami menyebutkan Alkitab sebagai sabda Allah, Dei Verbum, wahyu ilahi yang menginspirasi para penulis melalui Roh Kudus, itu yang kami terima sebagai kesaksian mengenai firman Allah yang hidup, mengenai keselamatan yang telah Allah siapkan. disitulah yang nggak masuknya akal itu, bro. Al-Quran masuk akal atau nggak masuk akal? Bingung gini. Al-Quran masuk akal atau nggak masuk Di situ akal? ada Allah, di Al-Quran situ masuk ada akal atau nggak akal? Renald Pangalila jawab, kalau Alkitab tidak masuk akal bagimu, Al-Quran masuk akal nggak? Jangan berlama-lama. Al-Quran masuk akal nggak? Al-Quran masuk akal nggak? Al-Quran masuk akal nggak? Ayo bilang Alkitab, disitulah nggak masuk akalnya. Sudah saya tanya simpel, Al-Quran masuk akal nggak? Jawab, dibuka mic-nya. Halo. Dijawab, Al-Quran masuk akal nggak? Kan saya bertanya dulu sama Anda. Iya, kamu nggak cuma bertanya, kamu menyimpulkan, nggak usah cengeng, nggak usah bersembunyi, nggak ada lempar batu sembunyi tangan. Kamu jangan mengimplementasikan ritual ibadah kamu suka lempar batu. Di sini nggak bakalan bisa kamu lempar batu, apalagi lempar batu sembunyi tangan. Dengerin saya, kamu sudah membuat klaim. Justru itu yang gak masuk akal. Katanya Alkitab gak masuk akal, itu kamu sudah memberikan kesimpulan. Maka saya tanya balik, apa kamu bilang Alkitab itu nggak masuk akal, saya nggak bilang. Saya Renald Pangalila, saya pertanyaan saya simpel kok, nggak sulit. Al-Quran masuk akal atau tidak? Masuk akal sekali lah. Masuk akal sekali. Coba jelaskan surah Al-Qalam ayat 42 menurut akal logika kamu. Di situ tertulis pada hari betis disingkapkan. Menurut akal logika kamu, pada hari kiamat betis siapa yang disingkapkan? Saya sudah bilang tadi, jangan jawab pakai dalil. Kan Al-Quran lagi ngomong. Emang Al-Quran tuh apa, Mas? Hah? Al-Quran itu dalil loh. Al-Quran itu dalil loh. Aduh, nggak nyambung nih orang, turun deh, bikin gila, stres. Dah sama Yogi aja. Saya nggak mau berlama-lama dengan orang nggak jelas. Shalom Yogi. Ya, selamat malam Kak. Salam Islam saudara Kristen.
Saya dari Islam, Kak. Oke, silakan. Saya disclaimer dulu. Saya di sini naik pure pengen bertanya ya Kak Yosep. Terlepas dari perdebatan yang tadi sudah terjadi, saya besar di lingkungan selain Muslim ya, teman saya non Muslim dan syukur harmonis ya Kak ya. Nah, pertanyaannya yang saya ingin bertanya gitu dari awal, ini kan sesuatu. Enggak ada yang dengar di bawah suaranya. Bentar. Halo. Ya, sekarang sudah jelas. Silakan. Yang saya jadi lebih ke penasaran, mungkinnya pengen tahu juga, bisa dijawab sama Kak Yusuf, mungkin lebih berpengalaman, lebih tahu. Saya pengen tahu, tadi sempat ada pertanyaan sebelum adanya Yesus yang turun dan disembah sebagai Tuhan, yang sesuai tema. Nah, sebelumnya itu umat manusia menyembahnya kemana, Kak? Menyembah kemana nanya arah? Enggak, maksudnya kan ini sebelum saya bertanya pure ya, saya disclaimer lagi, saya bertanya pure. Iya, saya tahu. Maksudnya kamu kan bertanyaannya narasinya menyembah kemana itu menuju arah atau bagaimana? Ke Tuhan ya Kak, ke Tuhan. Ya, ke Tuhan. Nah, ya sebelum datang Yesus itu langsung ke Allahnya atau gimana? Oh, nggak bisa. Orang Israel itu punya pola bagaimana mereka bisa beribadah. Mereka mempersembahkan melalui perantaraan imam ke mezbah. Yes, Allah yang mereka sembah itu termasuk Yesus yang adalah Allah Tritunggal Maha Kudus, firman Allah yang menjadi manusia, dia adalah Logos. Oh, itu berarti ada dalilnya ya? Ada dong. Ketika Yesus bilang dalam Yohanes 8 ayat 58 di depan orang Yahudi, imam kepala dan juga ahli Taurat, Yesus bilang, "Before Abraham was, I am." Kata Tuhan Yesus, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Perhatikan, menurut kamu itu memang biasa saja. Ya, selain di poin di bagian ketika Tuhan Yesus mengatakan sebelum Abraham ada, aku sudah ada, berarti tandanya Yesus yang faktanya lahir berabad-abad setelah Abraham, dia sudah ada. Tetapi perhatikan ketika Yesus bilang, aku sudah ada, kalimat yang digunakan Yesus ketika kamu membaca teks aslinya dalam bahasa Yunani atau dalam bahasa Ibrani, Yesus bilang ego eimi dalam bahasa Yunani atau dalam bahasa Ibrani eye asher eye. Sudah Apa uniknya? Sudah ada berarti masih tapi belum terwujud ya Yesus yang sekarang gitu ya. Kamu ngerti bahasa Indonesia yang baik dan benar nggak? Aku sudah ada, kau belum terwujud. Itu pemahaman apa ya? Hah? Enggak. Hah? Pemahaman apa ya? Aku sudah ada berarti belum terwujud. Itu pemahaman apa ya bahasa Indonesia yang baik dan benar? Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Dari mana aku sudah ada dikatakan sebagai belum terwujud. Namanya sudah berarti lampau. Maksudnya kan saya bertanya yang Saya nggak usah diulang-ulang. Intensi kamu di sini kita juga tahu. Lu cuma nanya tanpa lu jelasin. Saya sudah bilang orang Islam di room saya memang saya ekspektasikan hanya bertanya, nggak perlu menjawab, nggak perlu berjelaskan, percuma liar. ya kan maksudnya kan ini kan room dialektika ya, maksudnya Room dialog bukan dialektika. Dialektika itu beda lagi definisinya. Dialog. ya oke dialog, dan saya bertanya ya karena saya tidak tahu Pak gitu. Dan Iya, dengerin, kita itu mau menjelaskan, jadi nggak usah diulang-ulang. Saya cuma bertanya, kita tahu, bener, nggak usah diulang-ulang. Gitu sebelumnya, nggak usah ulang-ulang. Saya manusia bang, kita juga tahu, kamu manusia, paham nggak maksudnya? Udah, fokus aja, maksud saya fokus. ada ya berarti sudah ada dong ya, sudah ada. Yes, sebelum Abraham ada, suku sudah ada. Selanjutnya, Yesus itu ngomong dalam bahasa aslinya, ego eimi, bahasa Yunani, atau dalam bahasa Ibrani-nya eye esra eye. Tahu nggak? Kenapa saya poin-poinkan itu? Itu adalah perkataan yang sama yang Musa dapatkan ketika Tuhan Allah berbicara kepadanya dalam Keluaran 3 ayat 14 sampai dengan 15. Tuhan Allah berbicara kepada Musa, eye asher eye. Aku yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Yesus ngomong dalam Yohanes 8:58 saja, enggak
Baca dalam kitab Wahyu, akulah yang Alfa dan Omega, firman Allah yang sudah ada dan yang akan datang. Tuh Yesus. Jadi kesimpulannya, apakah orang Yahudi juga menyembah Yesus? Yes. Bahkan kalau kau baca Targum tahu nggak? Both commentary, juga komentar tafsir para rabi Yahudi, ketika membaca perjanjian lama, mereka menyembah Memra, the word of the Lord. Artinya apa? Firman Allah. Jadi ketika Yesus, Dafar, ketika Yesus dikatakan apakah sudah ada sebelum segala sesuatu ada? Yes. Apakah orang Yahudi menyembah Yesus? Dalam hakikatnya yes, firman Allah. Dafar. Tidak jauh ya, berarti termasuk Nggak jauh, karena kamu nanyanya kan orang Yahudi sebelum Yesus ada, ya otomatis kita akan ke orang Yahudi. Gimana jauh? enggak, saya enggak merujuk ke Yahudi sih. Maksudnya Ya kan kamu nggak ngerujuk juga kan Yesus. Bro, nggak usah denial bro. Kalau Yesus orang Jawa, kita akan ngomongin orang Jawa. Duh, clearnya. kalau misalnya di zaman Nabi Adan gitu ya, tetap Perhatikan Kak, Bapak kan minta ayat ini, perhatikan saya bukakan Pak, Yohanes 5 ayat yang ke-46. Perhatikan nih perkataan Yesus nih. Sebab jika kalau kamu percaya kepada Musa, ini kata Yesus nih, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab Musa telah menulis tentang aku, kata Yesus. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulis